Banyak dari kalian yang mungkin punya keinginan untuk merantau atau mengadu nasib ke kota-kota besar termasuk seperti ibu kota Jakarta. Tapi sebelum kalian memutuskan untuk berangkat ke ibu kota Jakarta, pastiin kalian tahu tentang standar kriteria gaji dan apa aja yang kalian dapatkan selama kalian bekerja di Jakarta. Pastinya untuk menuhin semua kebutuhan kalian dan bertahan hidup dengan layak di sini guys. So, pastiin kalian nonton video ini sampai habis. Halo semuanya, balik lagi di channel gue Reza Levian. Di video kali ini gue akan sedikit ngebahas tentang standar kriteria gaji dan hak apa aja yang kalian dapatin selama kalian bekerja di ibu kota Jakarta. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk support gue terus dengan cara klik tombol subscribe. Ayo bantu gue kembangin channel ini agar dapat memberikan konten-konten yang menghibur, informatif, dan bermanfaat. So, langsung aja kita ke pembahasannya guys. Jakarta emang udah menjadi tempat favorit bagi sebagian orang untuk mencari nafkah atau sekedar iseng mencari peruntungan. Ada yang berhasil dan gak sedikit juga yang stres karena nggak bisa ikutin gaya atau pola hidup di sini guys. Nah, sebelum kalian memutuskan untuk berangkat merantau ke ibu kota Jakarta, pastiin kalian punya tujuan nih guys. Atau setidaknya setelah di Jakarta, kalian udah tahu mau ngapain, kerja di mana, atau menjadi apa. Untuk kalian lulusan SMA, sebenarnya cari kerja di Jakarta itu susah-susah gampang. Semuanya pasti bisa didapetin tergantung cara kalian berusahanya sampai batas mana guys. Kebanyakan yang gagal mungkin karena mereka nggak mau berusaha lebih jauh lagi dan menyerah gitu aja. Buat kalian yang lulusan SMA bisa cek video gue di sini untuk mencoba peruntungan kerja di dunia perbankan. Yang gue mau bahas di sini adalah masalah gaji nih guys. Setelah kalian punya tujuan dan kalian tahu mau kerja di mana atau bahkan langsung dapat link kerja, gue harap kalian udah tahu tentang standar gaji di sini dan fasilitas apa aja yang kalian dapati sebagaimana seharusnya. Oke, penggajian di Jakarta itu diatur oleh peraturan gubernur yang disebut dengan UMP atau upah minimum provinsi, atau juga dulunya yang kita kenal sebagai UMR atau upah minimum regional. UMP 2021 saat ini adalah sebesar 4,4 juta guys, dimana nominal ini adalah nominal kotor sebelum dipotong pajak ataupun BPJS. Potongan ini juga tergantung perusahaan di mana tempat kalian bekerja. Yang pasti jumlah angkanya akan berbeda-beda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Nah, upah minimum ini bisa banget kalian pakai sebagai patokan saat nanti kalian ada di fase negosiasi gaji. Sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan di Jakarta yang memberikan standar gaji di bawah UMP, dan harusnya ini bisa dibilang sebagai praktek gelap dan pastinya nggak sesuai sama upah minimum provinsi. Tapi nggak jadi masalah juga ketika kalian emang udah kepepet banget butuh kerjaan, atau dengan gaji di bawah standar UMP kalian udah ngerasa cukup dan bisa memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari. Nah, kalau kalian udah tahu standar gaji di Jakarta, kalian juga harus tahu apa aja sih potongan-potongan yang diberlakukan perusahaan kepada gaji pokok kalian. Jenis potongan paling umum yang diberlakukan di DKI Jakarta atau bahkan di seluruh Indonesia biasanya sih PPh 21, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk detail potongannya apa aja, kalian bisa langsung aja googling dan kalian bisa lihat di sana besar potongan atau berapa persen potongan yang diperlakukan untuk gaji kalian. Biasanya sih standar potongan itu sekitar 200 ribuan nih guys. Jadi take home pay yang kalian dapatin dari gaji pokok kalau misalkan gajinya UMP ya sekitar 4,2 jutaan. Itu sudah bersih dan udah dipotong pajak dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalian nggak usah khawatir karena potongan-potongan gaji tersebut itu nggak akan kemana-mana guys. Karena pada akhirnya potongan-potongan uang tersebut akan menjadi hak kalian kembali di kemudian hari ketika kalian udah nggak berstatus sebagai karyawan lagi atau sudah pensiun. Bahasa gampangnya sih, potongan BPJS ini adalah potongan yang disisihkan oleh pemerintah untuk menjamin masa depan kalian agar nggak kesusahan di kemudian hari saat kalian tidak punya income lagi guys. Tapi untuk mencairin dana tersebut kalian harus memenuhi persyaratan seperti surat pengalaman kerja atau paklaring, dan pastinya keluar dari perusahaan tersebut dengan baik-baik.
Oke lanjut, sekarang kita bahas tentang jam kerja yang wajib kalian penuhi selama 1 minggu. Jam kerja standar yang diatur oleh pemerintah adalah 40 jam selama 1 minggu guys. Ada yang 7 jam kerja per hari, ada juga yang 8 jam kerja per hari. Itu tergantung jatah libur yang kalian dapetin selama 1 minggu guys. Kalau kalian kerja di luar 40 jam tersebut, kalian berhak untuk ngedapetin yang namanya upah tambahan. Sesuai dengan ketentuan Depnaker yang berlaku di Jakarta bahkan seluruh Indonesia guys. Nah, mungkin segini dulu aja video seputar penggajian di Jakarta guys. Buat kalian yang masih penasaran atau pengen tahu lebih detail, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar. Pasti nanti gua jawabin satu persatu. Dan buat kalian yang mau lebih detail tentang biaya hidup Jakarta, langsung aja tonton videonya di sini guys. Karena gua udah buat videonya lengkap selengkap-lengkapnya. Langsung aja abis video ini ditonton ya guys. So, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa untuk komen. Kita bisa sharing-sharing di kolom komentar atau cek Instagram gua di Treza Levian. Dan jangan lupa untuk sharing, siapa tahu teman-teman kalian di luar sana banyak yang membutuhkan. Dan yang pastinya jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya. Gue Treza Levian, peace out.